Kesulitan saya nggak sesulit yang lain ya. Saya tuh sulitnya adalah nggak bisa nyanyi aja soalnya di sini tuh harus nyanyi. Kemudian Oke, Kak, Ya, mungkin ini mau jelang musikalnya ya. sendiri, mungkin persiapannya seperti apa, berapa lama untuk latihan? Ya, untuk kita latihan kurang lebih sekitar 3 bulanan. Kita start habis Lebaran kemarin. Ya kita waktu itu ada vokal workshop, dance workshop dulu, terus baru kita masuk ke acting workshop, staging dan sebagainya. Proses cukup singkat sebenarnya untuk musikal karena kita cukup intens latihannya. Sempat kepotong libur Lebaran dulu, jadi cuma berapa minggu lah dapatnya. Gitu. Sebelumnya kita cerita dikit di sini karakternya apa, cerita tentang apa, terus kenapa kita jadi dipentasin di sini gitu, dalam rangka apa gitu. Ya, jadi ini kisah adalah musikal mengangkat kisah nyata dari Eyang Habibie dan Eyang Ainun, kisah nyatanya, kisah cintanya. Setelah dulu sukses diangkat dalam sebuah film, kita angkat kali ini dalam sebuah teater musikal, sebuah medium baru untuk mengangkat cerita Habibie dan Ainun ini. Saya rasa cerita ini kita bertepatan angkat bersamaan dengan menjelang anniversary pernikahan Eyang Habibie dan Eyang Ainun pada tanggal 12 ini nanti, kita tampil di tanggal 8 Mei. Gitu sih. Ini waktu izin atau mengadakan event ini sempet nggak sih kayak kita harus keluarga Habibie Ya, atau ya tentu. Jadi kita sebelum kita mendapatkan IP ini, jadi si hak cipta dari Habibie Ainun ini ceritanya kita dapatkan secara resmi dari pihak keluarga Yayasan Habibie Ainun beserta dengan Wisma Habibie Ainun. Kita ada kontrak kerjasama, kita jalin bersama keluarga untuk hak cipta naskah dan lagu-lagu yang terlibat yang kita ciptakan untuk musikal ini. Jangka kontraknya ada 50 tahun sampai 2076 nantinya. Jadi ini musikal ini kemungkinan akan menjadi cukup besar kelak di kemudian hari nanti. kalau dalam teater ini Mas sebagai apa nih? Saya pemeran Rudy Habibie sekaligus sutradara dari musikal ini. Tantangannya mungkin apa sih, selain aktornya juga dan sutradara juga? Tantangannya adalah bagaimana sih bisa membalance antara peran saya sebagai cast maupun sebagai director. Jadi memang di sini mesti balance nih antara treatment yang saya berikan kepada talent yang lainnya, beserta dengan saya menyesuaikan diri dengan teman-teman yang lainnya juga, paling begitu. Nah, bisa sih Mas memperhatikan Eh, Pada awalnya sangat nervous karena ini toko besar dan mengingat karakter yang Habib ini sangat khas ya. Jadi tapi karena kita sudah menjalani banyak latihan, kita sudah melalui banyak rehearsal, eh, rasa nervous itu perlahan hilang. Jadi justru jadi excitement untuk segera bisa menampilkan karya ini. Gitu sih. Kan kalau dari Pak Rudi Habibie sendiri kan mungkin cara berbicara kan khas ya Mas. Ya, ya, betul. Agak Jerman itu tuh belajarnya susah nggak sih atau Belajarnya ya cukup sulit memang, tapi memang kita untuk hari ini sekarang referensi untuk karakter Habibie cukup banyak ya. Kita filmnya udah ada 3, kemudian kita sempat tektokan juga sama pihak keluarganya, cucu dari yang Habibie, anak-anaknya juga. Kita udah sempat berbicara langsung, kemudian diberi arahan harus seperti apa karakter-karakternya, begitu kurang lebih. Oke. Jadi kenalin Ainunnya. Yes. Dekat sama Ayah nggak udah YouTube. Ya. Apa? Kayak mau jodoh. Kayak berjodohin bukan udah suami istri ya. Iya teman-teman, ini ada Ainun diperankan sama Dea Seto. Saya berperan sebagai ibunya Rudy Habibie. Di produksi Sayap Cinta Habibie dan Ainun ini semua produksinya dipegang sama Mika. Mika sebagai penulis, sebagai sutradara, sebagai pemeran utama. Terus gimana Dea memerankan Ainun? Coba silakan pertanyaannya nanti langsung wartawan aja. Karena Kak jadi aktrisnya juga dan langsung duetnya sama sutradaranya juga langsung. Kalau misalkan gimana, tentunya untuk nama Habibie Ainun sendiri seperti yang kita tahu, itu nama yang sangat besar. Mungkin untuk Bu Ainunnya sendiri, selama ini kita sebagai masyarakat Indonesia tahu sebagai pendukung kuat dari seorang tokoh besar, tokoh nasional, Bapak B.J. Habibie, Bapak B.J. Rudy Habibie. Tentunya sebuah kehormatan sekali karena ini dalam medium yang berbeda. Selama ini mungkin kita nonton filmnya, tapi sekarang dalam medium yang berbeda. Dan yang menariknya adalah ada sebuah adegan yang mungkin selama di filmnya itu nggak pernah ada ya Teh ya. Adegan yang Adegan andalan. adegan andalan gitu yang kemudian dari tim Broadwayang merealisasikan itu dalam bentuk musikal. Jadi itu menurut saya menarik sekali. It's an honor
benar-benar sebuah kehormatan besar buat saya pribadi. Kalau Mbak Maudi sendiri selain sebagai pemeran di sini sebagai apa gitu? Sebagai pendoa supaya semua berjalan dengan baik dan lancar. Saya di sini hanya berperan sebagai pemain aja sih memang. Tapi senang banget bisa tergabung dalam produksi ini karena buat saya selain dengan nama besar dan cerita yang penuh apa ya makna, maksudnya di saat banyak pemberitaan mengenai kisah cinta yang gagal, yang tandas, yang apa, tapi ternyata cinta sejatinya eh, Pak Habibie dan Ibu Ainun tuh kayak sesuatu yang membuat kita positif gitu. Terus yang lain adalah saya tuh ingin kehadiran saya berpartisipasi dalam produksi ini juga bisa sebagai sebuah apa ya apresiasi buat Mika. Soalnya saya tuh kenal sama Mika dari masih umur 8 tahun. Segimana Mik? Segini Mik. Terus Mika sekarang usianya 18, bisa nulis sebuah naskah yang mungkin di usia 18 kayaknya anak saya umur 19 tahun aja belum bisa bicara bicara seperti ini gitu dengan hal-hal yang moral-moral dan pesan-pesan yang dimasukkan gitu. Terus juga dia mengarahkan dengan baik dengan dan memberikan semangat kepada tim untuk bekerja. Jadi saya ingin sekali memberi apresiasi karena buat saya pementasan seperti ini tuh jadi kayak sebuah cikal bakal nanti masa depannya seni pertunjukan di Indonesia gitu. Yang muda-muda nih yang seru-seru dia kan juga koreografer, penata tari di beberapa musikal lain, tapi di sini juga berperan utama. Basicnya juga jazz, ballet. Ini makanya nanti irama musiknya juga Nika pengennya jazz gitu ya kayak gitu jadi senang banget terus yang ke hal yang lain dari saya memang karena berperan sebagai ibu-ibu dan memang udah ibu-ibu saya tuh melihatnya bahwa gimana peranan orang tua tuh mensupport keinginan anak gitu bahwa sebuah cita-cita, sebuah keinginan, sebuah pilihan nggak lagi ibunya atau orang tuanya pengen anaknya tuh harus binti kudu binti wajib jadi dokter gitu harus kayak Bang Dul gitu, harus jadi insinyur gitu misalnya. Ternyata ketika mereka mau memilih sebagai seni pertunjukan, mau sutradara, mau koreografer, mau penari, ketika disupport sama orang tua bisa memberikan sebuah karya yang mudah-mudahan buat saya juga bisa memberi pergerakan dalam dunia seni pertunjukan khususnya buat anak muda gitu. Jadi mudah-mudahan ini bukan sekedar pentas musikal biasa aja, tapi menjadi sebuah semangat bahwa anak-anak muda yang lain tuh bisa bikin kayak gini dan apa ya bisa mengapresiasi yang kayaknya ngapain sih anak muda kok bikin lagu bikin ceritanya tentang cinta sejati gitu tapi sebenarnya anak muda sekarang pun pengen bisa belajar mengenai apa sih cinta itu apa sih cinta sejati itu gimana sih mereka bisa sama-sama barengan gitu jadi ini dikemas juga sama Mika tuh kayak ringan sekali terus penuh makna-makna dan lagu-lagu yang dibuat sama Mas Randy tuh kayak gitu ya ada di momen-momen tuh kayaknya yang harus nonton sih kan kalian akan nonton kan nggak cuman ngobrol di sini doang kan ya jadi nanti setelah ini mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi dan bisa nanya sama Mika dan Dea apa-apa aja gitu. Mbak Modi, ini kan persiapannya sudah cukup lama ya. Mungkin ada kesulitan nggak sih hingga sampai ke titik ini gitu? Kesulitan saya nggak sesulit yang lain ya. Saya tuh sulitnya adalah nggak bisa nyanyi aja soalnya di sini tuh harus nyanyi. Mika tuh tiap ngasih saya kesempatan pasti ada yang kemarin di Galih Daranes tiba-tiba suruh disco. Biasanya nari wayang disuruh disco tuh buat saya juga bingung. Sekarang di sini suruh nyanyi. Jadi untungnya didampingi sama vocal coach ditemenin terus Mas Randy juga selalu menyediakan waktu kalau aku mau minta tolong ulang lagi ya Mas ya maaf ya nih soalnya penyanyi terlalu profesional nih jadi kayak mesti latihan lagi gitu buat saya sih yang agak deg-degan tuh itu tapi yang lain-lainnya mudah-mudahan bisa menikmati dengan baik nah kalau Mika sama Dea sih kayaknya yang bebannya banyak sekali hampir 100% di mereka berdua gitu. Mohon maaf. Udah selesai? Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Makasih banyak banyak ya Mas Mbak. waktunya. Terima kasih semuanya. Nih, gigsnya berat banget.
Goyahkan, membawa bangsa dalam harapan di kota asing dingin mencekam. Saya berdiri di negeri ini, bernafas di udara nan dingin.